Halo kaum pemula, kaum receh yang rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, market terlebih dahulu. Nah, di mana untuk kondisi market per hari ini udah mulai merah merona ya. Di sini Bitcoin turun 6%, Ethereum turun 8,85% dan di sini juga beberapa altcoin terseret oleh arus Bitcoin. Wow, ini udah merah-merah merona ya. Nah, di sini mungkin sedikit ya gue ingatkan buat teman-teman semua ya, intinya kita wajib berhati-hati atau antisipasi lah ya. Karena di sini ya mungkin para orang-orang besaran yang berinvestasi di aset-aset kripto ini sekarang sudah mulai panik kembali gitu ya. Karena di mana pada tanggal 13 mendatang gitu ya data CPI itu akan diturunkan ya. Jadi ya mungkin di sini orang-orang gedean itu mereka mulai khawatir lah ya dengan keagresifan The Fed ini. Wah, kira-kira The Fed seagresif apa sih? Bahkan di sini dia katanya mempunyai niat jahat nih kepada orang-orang yang berinvestasi di aset-aset kripto. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh Coindex.com. The Fed ingin Anda kehilangan uang dalam saham dan mungkin juga cryptocurrency. Kebijakan moneter bekerja melalui kondisi keuangan, termasuk ekuitas dan akibatnya kripto yang sangat berkorelasi dengan pasar ekuitas. Nah, jadi di sinilah ya. Media ini mengangkat sebuah berita ya. The Fed katanya ingin kita semua nih orang-orang yang berinvestasi di aset-aset kripto khususnya dia mengharapkan gitu ya untuk kita semua ini kehilangan uang dalam cryptocurrency. Nah, jadi seperti inilah ya ungkapan dari The Fed nih. Dan di sini kebijakan moneter juga bekerja melalui kondisi keuangan termasuk ekuitas dan akibatnya ya terhadap cryptocurrency gitu ya. Dan di sini juga yang sangat berkorelasi dengan pasar ekuitas. Nah, karena memang cryptocurrency ini sangat berkorelasi sekali gitu ya dengan pasar ekuitas. Kampanye Federal Reserve Amerika Serikat melawan inflasi mungkin tidak akan selesai sampai Anda kehilangan uang dari Bitcoin. Alasannya kembali ke dasar-dasar bank sentral. The Fed melakukan apa yang dilakukannya dengan kebijakan moneter. Hari-hari ini menaikkan suku bunga dan menyaring ekonomi dengan memengaruhi antara lain berapa banyak biaya aset utama kondisi keuangan dalam jargon bank sentral. Nah, di sini adanya sebuah kampanye ya, yaitu Federal Reserve yang melakukan kampanye demi melawan inflasi katanya. Otomatis cara paling ampuh untuk melawan inflasi, yaitu kenaikan suku bunga ya. Itulah cara yang paling ampuh yang dilakukan oleh The Fed gitu, dengan cara ya menaikkan suku bunga gitu dan dampaknya terhadap kripto gitu ya dan juga saham ataupun aset-aset lainnya. Dan di sini juga dia memang sangat benar-benar sekali gitu ya, ingin kita ini supaya kehilangan uang gitu ya dari cryptocurrency. Ini memang Bitcoin gitu ya, tetapi sebetulnya bukan Bitcoin saja, karena ketika Bitcoin ini turun, beberapa altcoin pun terseret oleh arus Bitcoin ya. Intinya orang-orang yang berinvestasi di aset-aset kripto. Makanya di sini buat kalian ya intinya wajib berhati-hati lah ya. Sekarang ini The Fed ini lebih agresif gitu. Dan di sini alasannya kembali ke dasar-dasar bank sentral. Nah, jadi bank sentral pun mempunyai dasar-dasar katanya. Dan The Fed juga melakukan apa yang akan dilakukannya dengan kebijakan moneter. Hari-hari ini juga dia akan mungkin menaikkan suku bunga lebih parah gitu ya, lebih agresif lah dan juga menyaring ekonomi dengan memengaruhi ya antara lain di sini ada beberapa banyak biaya aset utama kondisi keuangan ya balik lagi terhadap kondisi keuangan di Amerika Serikat dan juga bank sentral ya. Karena di sini ya dalam catatan yaitu di dalam sebuah jargon bank sentral gitu. Jadi ketika mungkin keuangannya ini menurun ya mau gimana lagi gitu ya otomatis bank sentral supaya mendapatkan keuntungan lebih banyak ya dengan cara menaikkan suku bunga gitu ya. Kurang lebih seperti itu dan di sini juga mungkin yang penting-pentingnya saja gitu yang bakalan gua bahas. Nah, dan di sini juga The Fed ingin menciptakan efek kekayaan terbalik dan membuat orang yang memiliki aset memikirkan kembali beberapa banyak kebiasaan pembelian mereka dan mungkin memperlambat permintaan, kata Jim Bianco, Presiden Bianco Research. Ini adalah permainan yang berbahaya tambahnya. Anda ingin pasar turun, tetapi Anda harus berhati-hati ketika itu mulai terjadi karena jika Anda membuat semua orang lari ke bukit, karena mereka akan menjadi musuh pasar. Anda bisa mengubahnya menjadi kekalahan. Nah, jadi di sini semakin menarik sekali nih ya. Oke, jadi di sini ada The Fed gitu ya. Dia ingin menciptakan kekayaan terbalik gitu ya, di mana orang-orang yang berinvestasi di aset-aset kripto itu terpuruk ya. Tapi orang-orang seperti The Fed ini dia ingin
memiliki kekayaan tersendiri gitu ya, kurang lebih seperti itu tanpa dia memikirkan, terhadap orang-orang yang berinvestasi di aset-aset kripto. Bahkan di sini beberapa kebiasaan pembelian mereka dan mungkin memperlambat permintaan. Namun di sini ada sebuah komentar ya dari Jim Bianco, salah satu presiden dari Bianco Research. Dia mengatakan ini adalah permainan yang berbahaya. Maksudnya berbahaya buat siapa? Nah, buat The Fed gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan itu senjata makan tuan ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Nah, jadi di sini yang menurut Bianco nih, Anda ingin pasar turun yaitu berbicara terhadap The Fed gitu ya. Tetapi Anda juga harus berhati-hati ketika itu mulai terjadi karena jika Anda membuat semua orang berlari ke bukit, mereka akan menjadi musuh pasar. Iya, karena di sini orang-orang mempunyai target tertentu ya. Ketika Bitcoin misalkan bisa mencapai harga $15.000 deh, atau serendah-rendahnya $13.000 gitu ya, dengan adanya kondisi seperti ini ya, mungkin orang-orang itu mempunyai, titik waktunya gitu ya, di mana, harga yang tepat gitu untuk kita serok ya. Intinya seperti itu dan ketika orang-orang, berbondong-bondong menyerok beberapa altcoin ya khususnya untuk Bitcoin gitu ya, itu akan menjadi senjata makan tuan untuk The Fed. Ya kurang lebih seperti itu apa yang dikatakan oleh Bianco. Dan di sini pun ada sebuah artikel lainnya gitu yang, memprediksikan sebuah harga Bitcoin dengan adanya The Fed semakin agresif gitu. Kira-kira terendah Bitcoin ini sampai harga berapa sih? Oke, jadi kita geser ke berita selanjutnya. Nah, jadi di sini pun ada sebuah berita lagi seberapa rendahnya Bitcoin katanya. Di sini ada para ahli percaya bahwa dominasi Bitcoin saat ini berada di level support. Jika Bitcoin terus turun, mungkin akan mencapai titik terendah yang ekstrim. Richard Heart, influencer kripto besar, percaya bahwa Bitcoin akan turun menjadi $11.000 sebelum ada pergerakan ke atas. Semua mata sekarang tertuju pada rilis data CPI tanggal 13 September. Data CPI yang menguntungkan dapat melepas tekanan kepada dari aktivitas hawkish The Fed pada Bitcoin dan dapat menyebabkan rally Bitcoin. Ya, jadi seperti inilah gitu informasinya. Di sini ada salah satu ahli kripto ya. Dia sangat percaya sekali bahwa ya mungkin ketika Bitcoin tidak ada perlawanan dari sebuah harga gitu ya dan terus turun ke bawah, dia bisa saja tuh untuk Bitcoin ini mencapai ke titik terendah $11.000. Karena memang ya kurangnya peminat gitu ya, kurangnya tekanan beli gitu ya, makanya di sini ya mungkin bisa saja merosot gitu untuk Bitcoin ke harga $11.000. Cuman kalau gua sendiri ya melihat, ini memang analis kripto, tapi yang namanya analis itu kan tidak ada yang 100% gitu. Jangankan 100%, 90% aja jarang ya, kemungkinan Bitcoin bisa saja mencapai ke 15.000 ataupun, 13.000 gitu ya. Untuk harga $11.000 ini, kecil kemungkinannya gitu ya untuk sekelas Bitcoin gitu ya. Dan di sini juga semua memang sekarang ini mata tertuju kepada rilis data CPI pada tanggal 13 September. Nah, itulah yang diwanti-wanti atau yang ditakutkan oleh para investor cryptocurrency karena memang sebentar lagi nih ya, tanggal 13 mendatang itu data CPI akan dirilis dan tanggal 21 itu akan penentuan seberapa besar ya kenaikan suku bunga yang akan dinaikkan oleh The Fed. Ya, jadi seperti itulah informasi-informasi per hari ini kenapa market bearish ya intinya banyak orang-orang yang mulai panik gitu ya dengan adanya berita-berita seperti ini khususnya untuk data CPI ini yang akan dirilis ya kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi intinya buat kalian ya antisipasi saja dari sekarang gitu ya, berhati-hati apabila kalian ingin serok ya gua rasa wait and see dulu aja ya mau di CE atau di CE lah silakan, intinya pelan-pelan lah. Karena memang ini, masih akan berlanjut penurunannya ya menurut gua karena data CPI aja belum rilis gitu. Gimana kalau misalkan data CPI ini udah rilis gitu ya, market bisa lebih turun lagi gitu ya. Belum lagi tanggal 21 gitu, kalau nggak salah 21 gitu ya, kenaikan suku bunga itu akan diumumkan, kira-kira akan berapa persen atau berapa basis point yang akan dinaikkan oleh The Fed. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.